Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga kita semua dalam keadaan sehat dan dalam lindungan Allah SWT. Amin Allahumma amin. Sebelumnya, puji syukur kepada Allah SWT yang telah memberikan kita napas hingga detik ini. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah untuk dikirimkan kepada Nabi Muhammad dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 mata kuliah bioteknologi akan mempresentasikan terkait materi bioteknologi medis. Nah, di sini kami yang beranggotakan yang pertama ada Alfida Putri Mevinia NIM 19031059. Selanjutnya ada Ella Agustiana dengan NIM 19031010 dan saya sendiri Irfan Fadilah dengan NIM 19031020. Nah, ada 4 topik yang akan kami bicarakan pada kali ini. Yang pertama, teknologi DNA dalam pengembangan biofarming akan dijelaskan oleh rekan saya Alfida Putri Mevinia. Sedangkan untuk topik deteksi molekuler dalam biomedis itu akan saya jelaskan sendiri. Selanjutnya untuk topik pengembangan vaksin rekombinan dan terapi gen itu akan dijelaskan oleh rekan saya Ella Agustiana. Perkenalkan, nama saya Alfida Putri Mevinia dengan NIM 19031059. Jadi saya akan menjelaskan topik dari teknologi DNA dalam pengembangan biofarming. Nah, biofarmaseutik adalah produk fermentasi yang berbentuk protein dan dikembangkan dengan bioteknologi untuk digunakan sebagai obat, kerangka diagnosa penyakit, dan vaksin. Molekular farming adalah usaha produksi protein bernilai tinggi, khususnya biofarmaseutik menggunakan tanaman. Teknologi molekular farming adalah terobosan yang dapat menurunkan biaya produksi sampai 1/10 dari cara konvensional yang menggunakan mikroba, sel hewan, tumbuhan, dan lain-lain. Teknologi DNA dalam pengembangan biofarming menggunakan teknologi DNA rekombinan, gen penyandi protein disisipkan dalam genom tanaman di kloroplas, sehingga tanaman tembakau transgenik yang dihasilkan dapat memproduksi protein obat yang bermanfaat. Dari daun tembakau yang dipanen, protein biofarmaseutik itu akan diekstraksi dan dimurnikan untuk diperoleh protein murninya, sehingga molekular farming ini dapat diibaratkan dengan bertani protein. Nah, tren organisme transgenik berikutnya di bidang pertanian biofarming yaitu dapat bercocok tanam. Bercocok tanam dengan tanaman transgenik yang menghasilkan bahan-bahan yang memiliki fungsi kesehatan, yaitu pharmaceutical product. Contoh bahan-bahan yang memiliki fungsi kesehatan yaitu ada obat-obatan, antibodi, dan protein. Apa sih fungsi untuk dari biofarming ini? Contohnya di Jepang. Jepang biaya produksi usaha tani tinggi, harga produk harus tinggi agar menguntungkan. Produk pertanian biasa tidak laku. Produk yang menghasilkan bahan-bahan yang memiliki fungsi kesehatan selalu dibutuhkan. Dan yang terakhir yaitu kandungan yang memiliki khasiat diekstrak oleh industri farmasi. Saya Irfan Fadilah, NIM 19031020 dari kelompok 6 akan melanjutkan submateri yang berikutnya yaitu tentang deteksi molekuler dalam biomedis. Diagnostik molekuler atau deteksi molekuler merupakan pengujian untuk menganalisa penanda biologi secara genomik ataupun secara proteomik untuk mendapatkan informasi kesehatan atau penyakit pasien dalam diagnostik klinis. Metode pemeriksaan molekuler yang digunakan secara umum berupa imunohistokimia yang berbasis antibodi klonal. Namun pada kasus tertentu seperti pada kanker payudara masih tetap diperlukan konfirmasi dari metode in situ hibridisasi atau gene array jika hasilnya meragukan. Metode in situ hibridasi atau ISH merupakan pengujian sitogenetik dengan melakukan pelabelan jaringan menggunakan probe dan fluorescence dye yang atau disebut dengan teknik pengecatan kromosom. Gene array merupakan metode yang dapat mengklasifikasikan jenis penyakit, mengidentifikasi target morfomolekuler, dan prediksi respon terapi dengan sensitivitas dan spesifitas yang tinggi. Secara ideal, standar dalam analisis molekuler melengkapi dari yang pertama itu proses sampling, yang kedua penanganan sampel hingga hasil ekstraksi DNA dan gen acuan dari tingkat penyimpanan. Selanjutnya kualitas dan kuantitas yang memang diperlukan dalam diagnostik klinis.
Diagnostik molekuler memiliki beberapa kelebihan, diantaranya sensitivitas yang tinggi, yang kedua dapat mendeterminasi jenis patogen, dapat mendeterminasi kekebalan antibiotiknya. Walaupun memiliki banyak kelebihan, masih terdapat hambatan terhadap pengaplikasian dalam diagnostik klinis dalam hal biaya yang efektif. Baik, mungkin itu saja untuk penyampaian materi kali ini. Terima kasih. Pengembangan vaksin rekombinan. Vaksin rekombinan merupakan inovasi pengembangan vaksin dengan memanfaatkan bioteknologi dengan memutasi suatu vektor untuk mengekspresikan antigen dari virus patogen dengan cara menyisipkan gen target ke dalam genom vektor. Vektor dalam pengertian ini berfungsi sebagai kendaraan untuk menyampaikan materi genetik dari DNA ke suatu sel. Secara umum, vaksin rekombinan memakai sebagian dari potongan DNA virus dengan menggabungkan DNA organisme lain seperti ragi atau jamur melalui teknologi rekayasa genetika. Pada umumnya, vektor virus yang lebih sering digunakan adalah DNA karena kapasitas inersinya yang lebih besar dan stabil secara genetik. Namun, penggunaan virus RNA sebagai vektor juga sudah dilakukan. Setiap vektor virus yang digunakan sebagai kerangka dasar dalam pembuatan vaksin rekombinan mempunyai kelebihan dan kekurangan, sehingga pemilihannya harus disesuaikan dengan kondisi dan kebutuhan di lapangan. Nah, di sini teman-teman dapat melihat di tabel 1 yaitu kelebihan dan kelemahan vektor vaksin yang digunakan dalam penelitian. Pengembangan vaksin rekombinan terhadap penyakit hepatitis B. Vaksin hepatitis B merupakan vaksin virus rekombinan yang telah diinaktivasi dan non-infectious berasal dari HBsAg yang dihasilkan dalam sel ragi menggunakan teknologi DNA rekombinan. Digunakan untuk imunisasi aktif terhadap infeksi yang disebabkan oleh HBV dan dianjurkan bagi mereka yang memiliki resiko terhadap infeksi oleh virus ini menurut Chai dan Raharja tahun 2007. Mekanisme vaksin DNA rekombinan dalam merangsang respon imun adalah setelah plasmid DNA disuntikkan ke dalam jaringan, maka plasmid DNA akan bereplikasi secara otonom dan memproduksi antigen yang dikode oleh gen vaksin. Antigen ini langsung dapat menstimulasi sel B yang kemudian dapat memproduksi antibodi terhadap antigen. Vaksin digunakan sebagai upaya pencegahan penyakit hepatitis B. Vaksin hepatitis B sebagai antigen dapat menginduksi produksi antibodi anti-HBs yang memberikan imunitas terhadap hepatitis B, menurut Raji tahun 2009. Manfaat pengembangan vaksin rekombinan yang pertama, membutuhkan waktu yang relatif singkat dan biaya yang lebih murah. Memungkinkan produksi protein virus dalam jumlah besar. Dapat diarahkan menjadi vaksin multivalen untuk beberapa patogen sekaligus. Dan yang terakhir, sebagai upaya rekayasa dalam rangka meningkatkan kualitas vaksin. Pertimbangan penerapan vaksin rekombinan di Indonesia. Di samping motif ekonomi, hak paten, dan monopoli, pertimbangan yang lebih rasional adalah dampaknya terhadap lingkungan. Introduksi makhluk baru termasuk produk rekayasa genetik dikhawatirkan akan mengganggu keseimbangan ekosistem. Selain itu, kestabilan genetik PRG atau produk rekayasa genetika di lingkungan masih dipertanyakan. Beberapa peraturan perundangan telah dipersiapkan pemerintah Republik Indonesia dalam rangka menjawab isu penerapan produk PRG seperti Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang Keamanan Hayati PRG menurut Artawan tahun 2019. Kemudian terapi gen. Terapi gen adalah suatu teknik terapi yang digunakan untuk memperbaiki gen-gen mutan yang bertanggung jawab terhadap terjadinya suatu penyakit. Terapi gen pada manusia didefinisikan sebagai transfer asam nukleat berupa DNA ke sel somatik pasien sehingga gen tersebut memiliki efek pengobatan terhadap penyakit pasien, baik dengan mengoreksi ketidaknormalan gen maupun overekspresi protein yang dikode oleh gen tersebut. Teknologi terapi gen tidak terlepas dari prinsip rekayasa genetika untuk menghasilkan GMO atau Genetically Modified Organism atau yang biasa dikenal sebagai organisme transgenik. Ide untuk terapi gen cukup unik, yaitu dengan menambahkan gen yang normal ke bagian genom yang mengalami mutasi ataupun kerusakan sehingga fungsi gen tersebut dapat diperbaiki. Proses rekayasa genetika pada terapi gen meliputi tahapan yang pertama isolasi gen target, yang kedua penyisipan gen target ke vektor transfer, yang ketiga transfer vektor yang telah disisipi gen target ke organisme yang akan diterapi, dan yang terakhir transformasi pada sel organisme target. Gen target yang telah disisipkan pada organisme yang diterapi tersebut diharapkan mampu menggantikan fungsi gen abnormal.
Kemudian tipe terapi gen. Yang pertama yaitu terapi gen sel embrional atau germline gene therapy. Pada terapi gen sel kelamin ini digunakan sel kelamin jantan atau sperma maupun sel kelamin betina atau ovum yang dimodifikasi dengan adanya penyisipan gen fungsional yang terintegrasi dengan genomnya. Yang kedua, terapi gen sel tubuh atau somatic gen terapi. Pada terapi gen sel tubuh ini dilakukan transfer gen fungsional ke dalam sel tubuh pasien sehingga malfungsi pada organ dapat diperbaiki. Menurut Singh et al. Tahun 2016 menyatakan bahwa terapi gen sel tubuh spesifik untuk setiap pasien dan tidak diturunkan ke generasi berikutnya. Metode transfer gen terhadap dua macam metode transfer gen. Yang pertama metode in vivo dan yang kedua metode ex vivo. Metode in vivo tetap menggunakan bantuan vektor untuk mentransfer gen target ke dalam jaringan atau organ pasien penderita penyakit tertentu. Pada gambar terlihat adanya vektor transfer gen berupa virus yang dimodifikasi menjadi virus rekombinan dengan menyisipkan DNA dengan gen target untuk terapi melalui metode teknologi DNA rekombinan. Terapi gen secara ex vivo. Yang pertama, isolasi sel dari protein dengan kerusakan gen. Yang kedua, menumbuhkan sel hasil isolasi pada media tertentu. Yang ketiga, sel target diinfeksi dengan retrovirus. Kemudian, pembentukan RNA rekombinan dengan bentuk gen normal. Kemudian, produksi rDNA dari RNA rekombinan virus dengan bantuan enzim reverse transkriptase. Kemudian, translasi di plasma menghasilkan protein yang normal. Kemudian menghasilkan sel yang telah tertransfeksi atau diperbaiki. Selanjutnya seleksi dan uji sel yang telah diperbaiki ditumbuhkan hingga 100 miliar sel. Dan yang terakhir infusi sel rekombinan ke tubuh pasien. Terdapat 3 vektor virus yang biasanya digunakan dalam terapi gen. Yang pertama adenovirus. Adenovirus termasuk dalam virus ekosahedral yang berukuran antara 90 sampai 100 nanometer. Nah, genom adenovirus ini memiliki kemampuan untuk menginfeksi sel manusia dan memungkinkan munculnya penyakit pada sistem pernafasan, pencernaan maupun indera. Selanjutnya yang kedua yaitu retrovirus. Retrovirus merupakan salah satu virus yang menginfeksi sel hewan, termasuk manusia. Pertama kali identifikasi retrovirus berhasil dilakukan pada infeksi terhadap ayam sebagai vektor onkogenik. Retrovirus memiliki struktur sferis dengan diameter antara 80 sampai 100 nanometer. Yang ketiga yaitu adeno-associated virus atau AAV, yaitu virus yang tidak memiliki selubung atau envelope. Virus ini berukuran cukup kecil yaitu 25 nanometer serta memiliki genom berupa DNA untai tunggal yang linear. Infeksi AAV hanya akan efektif jika terdapat virus pembantu atau helper virus, baik adenovirus maupun herpes virus. Yang terakhir yaitu aplikasi terapi gen dalam pengobatan hemofilia. Hemofilia merupakan penyakit gangguan hemostasis atau keseimbangan yang menyebabkan pendarahan abnormal yang disebabkan oleh kerusakan pembuluh darah, trombosit atau faktor koagulasi menurut Purwanto tahun 2012, sehingga dapat menyebabkan sukar terjadinya proses pembekuan darah saat pendarahan. Terapi pada pasien hemofilia dilakukan dengan penggantian faktor koagulasi yang diberikan secara intravena atau intravenous factor replacement terapi. Terapi ini dapat diberikan saat pendarahan ataupun sebagai profilaksis untuk mencegah terjadinya pendarahan. Konsentrat faktor 8 dapat diberikan berupa plasma cryoprecipitate dari darah donor atau rekombinan F8 menurut Sispek Indonesia tahun 2019. Mungkin itu materi dari saya. Terima kasih. Baiklah, itulah presentasi dari kelompok 6. Semoga dapat dipahami. Kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.